Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Muhammad Wais Fatana Sagaf dan NIM saya 196500052. Di sini saya membuat sebuah video untuk tugas kelima yang berisi tentang penjelasan dari tugas 1, 2, dan 3. Pertama, saya akan menjelaskan dengan tugas 1. Di tugas 1 ini, saya menggunakan metode scanner. Di metode scanner ini harus saya import pertama itu scanner, import Java util scanner biar metode scanner ini dapat digunakan. Lanjut ke void main ini, metode scanner dengan variabel panggil. Lanjut, saya membuat sebuah variabel name sebuah array dengan variabel name yang bertipe integer. Nah, name ini panjang datanya 8. Lanjut ke 3 baris ke bawah yaitu title, dan perulangan di bawah ini berpatokan pada name, dimana biar bisa mengelola panjang data dari variabel name yang di atas nih. Nah, lanjut ke sistem out ini, saya memprint sebuah index. Nah, dan kenapa plus 1 ini? Ini plus 1 karena data yang biar datanya indeksnya itu dimulai dari 1 bukan 0. Lanjut ke sini, name dengan data array i ini digunakan untuk menyimpan sebuah data yang dipanggil user. Jadi ketika user memanggil sebuah data saat di run, datanya akan disimpan pada variabel ini. Lanjut ke baris selanjutnya, ini hanya title 2 baris ini, dan lanjut ke for. Nah, variabel name ini, for ini digunakan untuk ketika variabel name ini yang sama dengan ini, yang data yang sudah disimpan dalam variabel name itu, dia equals dengan sebuah variabel baru yang namanya juga name dengan tipe integer. Dan saat variabel baru itu dipanggil, maka yang akan terpanggil itu merupakan data-data yang tersimpan dalam name ini. Nah, ketika di run seperti ini. Indeks pertama 1 9 6 5 0 0 5 2. Nah, ini dia. Oke, sekian dari, lanjut ke selanjutnya. Untuk selanjutnya itu tugas 2. Di tugas 2 ini berbeda seperti tugas 1. Tugas 2 ini saya memanggil 3 importan. Saya mengimport 3, yaitu buffer reader, IO exception, dan input stream reader. Kalau mau disingkat jadi IO, jadi import Java IO bintang. Itu bisa disingkat. Lanjut ke void main. Yang void main pertama, yang baris pertama dan kedua itu merupakan titles. Selanjutnya itu memanggil buffer reader dengan variabel panggil. Lanjutnya membuat metode try catch, dimana jika benar maka yang akan terpanggil, yang akan terkeluar itu tulis name title, sebuah title, lalu di dalamnya itu ada variable string dan variable name dengan tipe string. Nah, panggil read line ini, jadi ketika yang dia tuh untuk membaca line berbaris. Nah, di bawahnya string array name split ini. Jadi ketika datanya itu terpisah, jadi kayak terpisah, data yang terpisah itu nanti lanjut ke baris selanjutnya menggunakan garis miring S ini. Lanjut ke for ini. For ini untuk perulangan dari array ini. Array di atasnya. Panjang data dari nanti data ini. Sedangkan catch ini, jadi ketika datanya gagal, maka yang akan ter-output itu error. Jadi ketika saya run, dan saya masukkan per baris, misalnya 1 baris 965, lanjut 0052. Nah, yang akan terjadi itu, nah seperti ini. Oke, lanjut ke tugas ketiga, sama seperti tugas pertama, menggunakan scanner. Nah, jadi
syaratnya itu membuat import Java Hotel Scanner biar metode scanner itu bisa digunakan. Lanjut ke void main ini, void main baris ketiga baris pertama ini itu digunakan sebagai title dan selanjutnya saya membuat metode scanner dengan variabel panggil. Selanjutnya saya membuat variabel input dengan tipe string di mana ketika saya panggil dan next line ini ketika saya panggil itu dia terpanggilnya ke line baru. Jadi ketika saya panggil satu, nah lalu saya panggil lagi dua, maka dua ini akan terpanggil ke baris yang baru. Oke, untuk selanjutnya string array name. Jadi di sini saya membuat sebuah variabel array dengan nama name yang bertipe string, di mana ini bertujuan untuk menyimpan data yang variabel input yang tadi sudah dipanggil data-datanya. Dan ketika split, ketika datanya terpisah, maka dia akan lanjut ke line baru. Dia akan terpanggil bisa perpisah. Jadi satu ketika data terpisah dengan 2, 3 maka dia next line dan itu. Dan perulangan ini ya untuk data-datanya itu dia berpatokan pada NIM ini, data yang disimpan ini. Oke. Saat run seperti ini. 1.965.0052. Maka nah ini datanya itu ini outputnya sama seperti tugas kedua tapi dia itu bukan baris tapi horizontal yang keluarnya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.